Sebelum kita memulaikan bacaan pelajaran sekolah sahabat untuk hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan untuk kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Isilah kami dengan roh-Mu yang suci agar kami dapat mengerti apa yang Engkau inginkan kami pelajari hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sahabat Minggu 7 Desember 2025. Pelajaran yang ke-11 di triwulan yang keempat. Judul pelajaran Sekolah Sahabat kita untuk hari ini adalah komitmen. Bacalah Yosua 22 ayat 1 sampai 8. Apakah yang disampaikan ayat-ayat ini kepada kita tentang komitmen suku Ruben, suku Gad, dan setengah suku Manase? Kita ikuti bacaan Yosua 22 ayat 1 sampai 8. Lalu Yosua memanggil orang Ruben, orang Gad, dan suku Manase yang setengah itu, dan berkata kepada mereka, "Kamu telah memelihara segala yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, dan telah mendengarkan perkataanku dalam segala yang kuperintahkan kepadamu. Kamu tidak meninggalkan saudara-saudaramu selama waktu ini sampai sekarang, tetapi kamu setia memelihara perintah Tuhan Allahmu kepadamu. Tetapi sekarang Tuhan Allahmu telah mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti yang dijanjikannya kepada mereka. Oleh sebab itu, pulanglah ke kemahmu, ke tanah milikmu yang telah diberikan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, di seberang Yordan. Hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu." Lalu Yosua memberkati mereka dan melepas mereka pergi. Maka pulanglah mereka ke kemah mereka. Kepada suku Manase yang setengah telah diberikan Musa bagian mereka di Basan. Kepada suku yang setengah lagi telah diberikan Yosua bagian mereka di antara saudara-saudara mereka di sebelah barat sungai Yordan. Lagipun ketika Yosua melepas mereka pergi ke kemah mereka setelah memberkati mereka, maka ia berkata kepada mereka demikian, "Pulanglah ke kemahmu dengan kekayaan yang banyak dan dengan sangat banyak ternak, dengan perak, emas, tembaga, besi, dan dengan pakaian yang sangat banyak. Bagilah dengan saudara-saudaramu jarahan yang dari musuhmu itu." Yosua menegaskan bahwa suku-suku dari seberang sungai Yordan telah sepenuhnya memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh Musa dan dirinya sendiri, yang berarti pengabdian yang signifikan untuk dan pengorbanan atas nama tujuan bersama Israel. Mereka berperang bersama saudara-saudara mereka selama berhari-hari, yang pada kenyataannya berarti sekitar 6-7 tahun. Istri dan anak-anak mereka ditinggalkan di rumah di sisi timur sungai Yordan, namun mereka memutuskan untuk bertempur dengan setia bersama dengan saudara-saudara mereka, menghadapi ancaman cedera dan kematian dalam perang. Ayat-ayat ini secara tidak langsung menggarisbawahi pentingnya persatuan bangsa dan tanah air. Ayat-ayat ini juga mempersiapkan jalan bagi kisah selanjutnya yang pada akhirnya adalah tentang persatuan. Akankah suku-suku Israel tetap bersatu meskipun ada batas alam yang kuat yang dibentuk oleh sungai Yordan di antara mereka? Akankah mereka membiarkan geografi menentukan identitas nasional mereka, atau akankah mereka membiarkan penyembahan mereka yang sama kepada satu-satunya Tuhan membuat mereka tetap menjadi bangsa pilihannya, bersatu dan kuat di bawah bimbingan teokratisnya? Yosua menjelaskan satu-satunya cara agar kesetiaan tersebut dapat terwujud. Mereka tidak melayani sesama orang Israel, melainkan Yahweh sendiri yang menugaskan mereka untuk menjalankan misi mereka. Kita menemukan prinsip yang sama dalam Perjanjian Baru. Rasul Paulus menasihati orang-orang Kristen untuk melakukan pelayanan mereka seolah-olah mereka bekerja untuk Tuhan dan bukan untuk manusia semata. Pada akhirnya, panggilan mana lagi yang lebih tinggi daripada bekerja untuk pencipta alam semesta?
Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menghadapi tantangan dan kesulitan yang dapat dengan mudah mematahkan semangat dan membuat kita ingin menyerah. Kadang-kadang hal itu mudah terjadi. Namun, kita dapat berseru kepada kuasa Tuhan yang berjanji untuk menyertai kita dan memampukan kita untuk melakukan apa yang Dia minta dari kita. Jika kita tetap setia dengan panggilan yang lebih tinggi di hadapan kita, kita dapat termotivasi untuk terus maju, terlepas dari tantangan dan keputusasaan yang tak terelakkan yang merupakan bagian dari keberadaan kita di dunia yang telah jatuh ke dalam dosa ini. Yosua 22 ayat 5 dan 6 melaporkan bahwa Yosua berpesan kepada suku-suku yang telah pergi untuk tetap setia kepada Tuhan serta memberkati mereka. Bagaimanakah hubungan kita di gereja akan ditransformasikan jika kita saling mendoakan satu sama lain lebih dari yang kita lakukan sekarang? Mari kita ikuti lanjutan lagu tadi sebelum saya tutup dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu kami dapat mengikuti pelajaran sekolah Sabat untuk hari ini. Kasih-Mu kiranya menuntun kami untuk terus membuka hati kami, mengizinkan Engkau berbisik kepada kami agar kami dapat belajar lebih banyak tentang kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Mampukanlah kami untuk terus berkomitmen di dalam persekutuan dengan saudara-saudara kami, di jemaat, dan di masyarakat. Kasih-Mu kiranya terus bersama-sama kami ya Tuhan. Terima kasih untuk janji penyertaan-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah pelajaran sekolah Sabat Minggu 7 Desember 2025. Sampai bertemu di pelajaran sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.